lanjutkan dengan contoh bagaimana mengkonstruksi permasalahan. Seringkali biasanya kita ya, membuka kalimat dengan kalimat yang bombastis. Misalnya di era globalisasi, di era informasi, di era 5.0 dan seterusnya, biasanya kita memulai dengan itu ya. Padahal itu yang membuat kita biasanya menjadi tidak fokus. Tapi Anda langsung pada permasalahan. Misalnya saya berikan contoh, berdasarkan data ya dari Departemen Agama, misalnya Anda mendapatkan bahwa daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji 3 atau 4 tahun atau 5 tahun terakhir itu semakin lama. Yang tadinya 5 tahun kemudian menjadi 7 tahun, menjadi 10 tahun, dan terakhir ini menjadi 15 tahun. Jadi untuk menunaikan ibadah haji saat ini orang harus menunggu 15 tahun. Sekarang mendaftar 15 tahun kemudian baru bisa berangkat haji. Nah, Anda kaitkan secara logis bahwa daftar tunggu yang semakin lama ini nampaknya memiliki korelasi dengan bertumbuhnya perjalanan ritual umroh. Anda punya data 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, dan seterusnya. Dari tahun ke tahun jumlah orang yang menunaikan ibadah umroh itu semakin meningkat ya, semakin meningkat. Itu data. Selanjutnya Anda perhatikan data tersebut. 3 terbesar ya, 3 terbesar wilayah yang memberangkatkan jamaah umroh. Yang pertama adalah Sulawesi Selatan, yang kedua adalah Nusa Tenggara Barat, dan yang ketiga adalah Nusa Tenggara yang ketiga adalah Jawa Timur. Itu semua data. Anda lihat ya bahwa itu gejala, itu yang kita sebut sebagai empirical problem. Jadi pintu masuk. Ini belum menjadi masalah ya. Masih kita bercerita tentang gejala. Dan kemudian ya, mulai itu Anda kok bisa ya Sulawesi Selatan yang paling banyak orang yang melakukan perjalanan umroh begitu ya, dan signifikan perbedaannya dengan wilayah-wilayah yang lainnya ya. Kemudian Anda ada data lagi bahwa pada saat yang namanya travel umroh itu lagi ramai, muncul beberapa penipuan. Logikanya, akibat dari penipuan itu pastinya korbannya terbanyak dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan tadi ya, data perjalanan itu paling banyak dari Sulawesi Selatan. Sehingga yang mendemo, ya kan ada peristiwa demo ya, peristiwa demo terhadap penipuan tersebut, seharusnya yang mendemo adalah masyarakat di Sulawesi Selatan. Tetapi tidak terjadi demo di Sulawesi Selatan, yang terjadi di Jawa Timur dan di Jakarta. Mulai itu Anda berpikir, ini kenapa ya sampai begini? Penelitian tidak dibangun dari balik meja. Ya, penelitian tidak dibangun dari balik meja. Anda bisa membaca jurnal-jurnal terdahulu
tentang karakteristik atau ciri-ciri budaya masyarakat Bugis Makassar, atau ciri-ciri sosiologis dari masyarakat Bugis Makassar. Kalau Anda tidak mendapati, maka Anda harus langsung terjun ke Sulawesi Selatan. Nah, kemudian Anda katakanlah tidak mendapati, ya, tidak mendapati data itu di penelitian sebelumnya, ya. Anda ke Sulawesi Selatan, belajar di sana. Apa perangkat Anda? Perangkat saya hanya satu, bahwa tadi kenapa sampai seharusnya korban yang terbesar itu adalah masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi tidak terjadi demo, yang demo malah Jawa Timur dan di Jakarta. Ya, semata-mata itu. Ya, Anda menghubungi misalnya, ya, dinas terkait dengan itu. Pak, ada demo nggak? Pak, gitu ya, itu data. Tidak ada demo di Sulawesi Selatan sekarang. Kenapa ya Pak? Ya nggak tahu juga. Ya, mereka nggak mau ini. Tapi buat mereka itu adalah, ya sudah, resiko menjadi mau melakukan perjalanan virtual, kemudian itu tidak jadi, itu merupakan risiko. Oke. Boleh nggak Anda antarkan saya ke salah satu korban, katakan begitu ya, korban dari perjalanan haji tersebut? Boleh, silakan. Ya. Anda sampai ke rumah orang itu, memperkenalkan diri dan sebagainya. Ternyata Anda mendapatkan data bahwa dia berangkat, yang tidak jadi itu bukan yang pertama, tetapi sudah sekian kali. Ya, sudah sekian kali. Kemudian, ya, Anda lagi bertamu di situ, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada orang yang masuk. Ada yang bertamu, mohon maaf. Assalamualaikum, katanya. Ada puang haji. Kalau Anda bukan peneliti, kata puang haji bukan sesuatu. Tapi karena Anda peneliti, apa ya yang dimaksud puang haji? Anda bertanya kepada, apa puang haji? Oh, itu panggilan buat saya, puang haji. Oh begitu. Apa artinya puang itu? Dia ceritakan bahwa ternyata di masyarakat Bugis Makassar itu ada yang namanya stratifikasi sosial. Ada guru, ada bangsawan. Bangsawan itu panggilannya macam-macam, andi, puang dan sebagainya, datu, karaeng, itu ada saudagar, dan kemudian ada ata, gitu ya. Ada 4 strata sosial di dalam masyarakat Bugis Makassar, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari yang bersangkutan. Anda coba tanya dong sama yang bersangkutan, kalau boleh tahu Pak, Bapak ini ada di strata mana? Oh, saya tadinya paling bawah, ata. Kemudian saya merantau, saya berdagang, saya menjadi kaya, naik status sosial saya menjadi saudagar. Ya, lo kenapa dipanggil puang haji? Kan puang itu untuk panggilan bangsawan. Karena saya, ya, sudah berhaji sekian kali, kemudian melakukan umroh sekian kali. Ini tandanya, dia kasih lihat di meja pajangannya itu, ternyata banyak teko dari Kuningan dipajang di situ. Sekali dia naik haji atau sekali dia umroh, dia punya teko itu, teko Kuningan tersebut. Jadi dia hitung 1, 2, 3 ini 1, 2 ini saya berhaji, haji besar. Ini 3, 4, 5, 6,
ini adalah saya umroh, jadi sudah 4 kali umroh, dan yang kelima itu tidak jadi karena terjadi pemukulan. Bapak nggak protes? Nggak. Ngapain protes? Katanya kan. Ngapain demo? Habis-habisin waktu saja, gitu ya katanya. Di situ Anda lihat bahwa ada perjalanan status, ya, ada perjalanan status dari orang yang bersangkutan, dari Atta, status yang terbawah, kemudian menjadi saudagar, ya, kemudian menjadi bangsawan, menjadi bangsawan. Dan dia mengatakan, saya menjadi bangsawan karena saya naik haji ini, maka saya dipanggil puang haji. Oh, kalau begitu perjalanan ritual itu bisa meningkatkan status sosial seseorang dari yang namanya saudagar menjadi bangsawan. Ya. Bicara tentang ini, kita bicara tentang tanda, berarti ya, tanda. Jadi kita bicara tentang tanda haji itu tadi ya, tanda haji itu bisa meningkat menjadi representasi simbol-simbol status sosial seseorang. Siapa yang ngomong itu ya? Nah, sebelumnya Anda sudah punya yang namanya beberapa referensi teoritis. Oh, ternyata ada yang namanya Jane Baudrillard bicara tentang dunia tanda. Tanda itu merepresentasikan diri seseorang. Anda jelaskan tuh teori Baudrillard untuk kemudian melihat gejala itu. Hasilnya rumusan masalah. Apa kemungkinan rumusan masalah yang Anda munculkan? Misalnya, bagaimana simbol-simbol perjalanan ritual umroh ya merepresentasikan status sosial di dalam masyarakat. Itu kalimat abstrak, kalimat teoritis. Ya, kalimat teoritis. Anda bisa melakukan identifikasi, ya, Anda bisa melakukan identifikasi, ya, berdasarkan misalnya data atau apa, tetapi bisa juga langsung membuat pertanyaan penelitian. Misalnya, karena tadi sudah terjelaskan ya di latar belakang, misalnya Anda mempertanyakan, apa motivasi orang untuk melakukan perjalanan, ya, perjalanan ritual umroh? Itu sudah operasional. Yang kedua, bagaimana bentuk simbolisasi, ya, simbolisasi sebagai penanda perjalanan ritual umroh. Ya, ini tujuan Anda nanti untuk menemukan artefak-artefak atau berupa simbol-simbol berupa artefak-artefak perjalanan umroh. Ya, yang ketiga, bagaimana masyarakat Bugis Makassar memaknai perjalanan ritual umroh. Ini adalah pertanyaan penelitian yang sifatnya sangat konkret. Inilah yang memandu Anda nanti untuk melakukan penelitian. Itu contoh yang kita sampaikan atau yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Nanti pada saat kita bertemu, kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang masalah penelitian sampai dengan manfaat penelitian. Sampai ketemu lagi, salam sehat untuk kita semua. Salam S84 Channel, saluran sehat dan mencerdaskan.